Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya baik, pada kesempatan ini Ibu Guru akan menyampaikan materi sisa kita untuk bab trigonometri di semester ini. Jadi sebenarnya setelah materi identitas trigonometri dan aturan sinus, kosinus, serta luas segitiga kemarin, sebenarnya masih ada materi tertinggal, yaitu tentang grafik trigonometri. Ya, jadi pada kesempatan ini Bu Guru akan menjelaskan tentang grafik trigonometri. Ya, di grafik fungsi trigonometri ini di sini kita akan bahas tentang grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan grafik fungsi tangen. Untuk kosinus, sekan, dan kosekan, ya kosekan, sekan, dan kotangen Bu Guru tidak akan jelaskan ya, karena untuk kelas 10 sebatas ini dulu, yaitu grafik fungsi sinus, kosinus, dan grafik tangen. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja pada pembahasan materinya. Baik, pertama-tama di sini kita akan bahas tentang grafik fungsi sinus, di mana untuk fungsi sinus sendiri bentuk umumnya adalah Y sama dengan A kali sin B dalam kurung X tambah C ditambah dengan D, di mana nilai A dan nilai B tidak boleh sama dengan 0. Artinya ketika A-nya ini 0, maka fungsi tersebut tidak ada, fungsi trigonometrinya nggak ada. Karena kalau sini misalnya 0, berarti 0 kali sin B, dan seterusnya ini kan hasilnya tetap 0 ya. Oke, kalau B-nya juga 0, berarti sin sudutnya juga nggak ada. Ya, jadi di sini syaratnya adalah nilai A tidak boleh sama dengan 0, dan begitu pun dengan nilai B, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Lalu apa itu arti dari A, B, C dengan D ini? Jadi A, simbol A di sini, ini adalah sebuah bilangan ya nanti, di mana A ini menandakan atau merupakan amplitudo atau simpangan terjauh pada grafik fungsinya. Ya nanti penjelasannya Bu Guru akan jelaskan pada grafik. Lalu yang B ini adalah sebuah bilangan yang berada di depan variabel X ini. Nah, ini pun nilai B ini bisa kita gunakan untuk menentukan periode. Ya, periode itu maksudnya adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang dalam grafik fungsinya. Jadi di mana B ini kita bisa peroleh dari 360 derajat dibagi dengan P. P ini maksudnya periode. Atau jika kita ingin mencari panjang gelombangnya atau periodenya, maka itu kita bisa peroleh dengan cara 360 derajat kita bagi dengan B. Ya mungkin di sini kalian masih bingung. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada grafik. Apa itu amplitudo, apa itu periode, dan lain sebagainya. Nah untuk C, nilai C ini adalah pergeseran grafik. Ya, pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Tergantung nilai C-nya. Kalau C-nya positif nilainya, maka grafik tersebut bisa bergeser ke kiri. Jika nilai C-nya negatif, berarti grafiknya bergeser ke kanan. Ya, jadi ingat nilai C ini pergeseran grafik ke kiri atau ke kanan tergantung nilainya. Kalau positif dia ke kanan, ke kiri. Kalau negatif dia ke kanan. Oke. Lanjut, sementara D ini adalah menandakan pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Jika D bernilai positif, maka grafiknya akan bergerak ke atas. Jika D-nya nilainya negatif, maka grafiknya bergeser ke bawah. Oke ya, grafik umum fungsi sinus adalah sebagai berikut. Nah, bentuknya berbentuk seperti huruf S, di mana dia mulai dari titik 0,0 di sini, dan dia sampai pada titik 360 derajat di sini. Ya, ini dinamakan satu gelombang. Satu grafik atau satu gelombang. Di mana satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Oke ya, kenapa bisa bentuknya seperti ini? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Oke, sama seperti menentukan atau mendesain grafik fungsi, ya. Pertama kita tentukan dulu nilai X-nya. Jadi fungsi trigonometri yang berupa Y sama dengan sin X
X ini berupa derajat atau sudut ya, sudut dalam derajat, bisa dalam bentuk radian dan lain sebagainya. Nah, di sini yang Ibu Guru ambil adalah sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1, yaitu dari 0 sampai 90. Lalu sudut-sudut yang ada di kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360. Jadi dengan kata lain di sini nilai X adalah sudut-sudut yang berada berada di satu putaran full, yaitu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ketika sudut-sudut ini kita substitusikan pada nilai X dari sini, maka kita peroleh nilai Y-nya atau hasilnya adalah yang pertama 0. 0 ini dapat dari mana? Dari sin 0 derajat, di mana X-nya kita ganti dengan 0 derajat, berarti nilai Y-nya adalah 0. Gitu. Kalau X-nya kita ganti dengan 30 derajat, berarti nilai sin-nya adalah setengah. Dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang ini sesuai tabel. Sementara yang ini kita gunakan cara menentukan perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Yang ini. Oke, setelah kita dapatkan semua nilai Y-nya, maka terbentuklah sebuah titik, yaitu yang pertama titiknya adalah 0 derajat, 0. 0 derajat ini asalnya dari X, dan 0 yang ini adalah dari Y. Sehingga pasangan titiknya adalah 0 derajat, 0, dan seterusnya ini pun sama, 30 derajat, setengah, 40 derajat, setengah akar 2, sampai pada 360 derajat, 0. Nah, ketika kita ingin menggambarkan grafik fungsinya, maka sama seperti biasanya cara menggambar grafik, kita gambarkan dulu sumbu, dua sumbu ya, karena di sini adalah koordinat kartesius 2 dimensi, jadi ada dua sumbu, yang mana sumbu yang mendatar disebut dengan sumbu X atau absis, yang ini sumbu X, lalu yang vertikal ini sebagai sumbu Y. Nah, nilai yang berada pada sumbu X ini berupa sudut, jadi kita mulai dari sini 0 derajat, lalu 30 derajat, 45 derajat, 60, dan seterusnya sesuai dengan yang ada pada tabel, sampai 360 derajat. Sementara nilai yang berada pada sumbu Y ini adalah hasil dari nilai sin-nya. Ya, sesuai dengan sudut-sudutnya. Jadi kalau misalnya di sini nilainya kan mulai dari 0 ya, berarti 0. Lalu terendah keduanya adalah setengah. Berikutnya setengah akar 2. Habis itu setengah akar 3, dan tertinggi adalah 1. Begitupun di sini ada nilai negatif, berarti di bawahnya min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan min 1. Ini adalah cakupan nilai Y atau nilai sin berdasarkan sudut yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, setelah itu kita substitusi semua titik-titik ini ke dalam grafik. Jadi misal ini 0 derajat, 0, berarti titiknya yang di sini. Lalu 30 derajat, setengah, berarti X-nya 30 derajat, Y-nya setengah, maka titiknya yang ini. Gitu ya. Ini supaya tidak bingung. Nah, berikutnya 45 derajat, setengah akar 2. Nah, 45 derajat X-nya, dan setengah akar 2 Y-nya. Jadi titiknya adalah yang ini, dan seterusnya. Ya, seterusnya titik-titik ini kita masukkan atau kita gambarkan di koordinat kartesiusnya. Setelah kita masukkan titik-titiknya, ternyata membentuk pola. Nah, polanya itu yang kita hubungkan dengan garis. Jadi garis yang biru ini yang sudah Ibu gambarkan, ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada koordinat kartesiusnya. Nah, jadi kesimpulannya gambar ini asal mulanya itu dari sini tadi yang sudah Ibu gambarkan ya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa koordinat kartesius, grafik fungsi sinus itu mulai dari titik 0 derajat, 0, ya, dari sini dia naik ke atas sampai tiba di titik 1 untuk Y ya. Maka dia turun kembali sampai titik di sini 180,0 yaitu titik B, Bu kasih nama titik B. Lalu turun dan naik kembali. Nah, bisa kita lihat juga bahwa di sini terbentuklah satu bukit, ini disebut satu bukit, dan ini disebut satu lembah.
Sehingga dari 0 derajat sampai 360 derajat ini disebut dengan satu gelombang. Ya, atau satu grafik sinus. Jika ini kita teruskan, misalnya di sini Bu Guru ingin masukkan nilai 390 derajat. Nah, maka grafiknya itu akan berulang. Dia akan naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Ya, jadi grafik sinus ini dia bentuknya seperti ini dan akan berulang terus. Jika sudutnya kita lanjutkan. Di sini Bu Guru hanya buat sebatas 360 derajat karena pas di satu putaran. Oke ya. Lalu apa itu amplitudo, apa itu periode, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah titik tertinggi dari grafik fungsi tersebut. Kebetulan di grafik fungsi sinus ini nilai tertingginya adalah di sini, titik tertingginya, maka nilai maksimumnya adalah 1. Ya, 1. Ini nilai maksimumnya. Sementara nilai minimumnya kita lihat pada titik terendah di lembah. Nah, titik terendah di lembah adalah ini. Berarti ini min 1 disebut sebagai titik minimum. Atau nilai minimum ya. Ini nilai minimumnya. Yang ini nilai maksimum. Oke. Untuk amplitudo atau simpangan terjauh. Jadi amplitudo itu bisa kita peroleh dari setengah kita kalikan dengan nilai maksimum kurang minimum, atau selisih antara nilai maksimum dan minimum kita bagi 2. Karena di sini maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah min 1, jadi kalau kita kurangkan hasilnya kan 2 ya. Kan 1 kurang min 1, min ketemu min jadi plus 1 tambah 1 2. Kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Berarti amplitudonya adalah 1. Ini disebut dengan amplitudo. Nih, jarak dari ini, dari sini. Nah, ini amplitudo namanya. Oke ya. Sementara untuk periode ini merupakan panjang satu gelombang. Artinya jarak satu gelombang bukit dan lembah itu berapa derajat. Oke, kebetulan sini mulainya dari 0 dan tiba berhentinya di 360, berarti jarak satu gelombangnya adalah 360 derajat. Atau jika kita ubah ke dalam radian, satuan radian adalah 2pi. Ya, jangan sampai tertukar antara amplitudo dan periode. Ini harus diingat baik-baik. Siapa tahu keduanya ini masuk dalam ujian besok. Oke. Kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan bahas tentang grafik kosinus. Ya, bentuk umumnya sama, cuma perbedaannya ada pada bentuk trigonometrinya, yaitu kalau yang tadi sin, sekarang cos. Jadi bentuk umum untuk fungsi kosinus adalah Y sama dengan A kali cos B, buka kurung, X tambah C, tutup kurung, ditambah D. Di mana A dan B tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Sama pun seperti tadi, di mana amplitudo itu, A ini sebagai amplitudo, dan B ini dapat kita gunakan untuk menentukan periode. Ya. Di mana periode itu kita bisa peroleh dari 360 derajat bagi B. B itu nilai yang di sini. Oke, C itu adalah pergeseran grafik dari ke kiri maupun ke kanan tergantung nilai C-nya. Dan untuk D, pergeseran grafik ke atas atau ke bawah tergantung nilai D-nya. Nah, seperti grafik fungsi sinus, cara kerja untuk menggambar grafik kosinus juga sama. Dan gambarnya seperti ini. Karakteristik gambarnya ya. Kalau tadi sinus kan begini bentuknya S. Nah, kalau kosinus, dia ciri-cirinya bentuknya gini, kayak U. Nah, gini. Oke ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan ini? Kita coba lihat pada slide berikutnya. Nah, kurang lebih sama. Yaitu kita buatkan tabel dulu, di mana kolom pertama ini kita isi dengan semua sudut yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan kolom kedua kita isi dengan hasilnya atau nilainya, nilai cosnya. Ingat ya, 0 derajat untuk nilai cos itu adalah 1. 30 derajat nilai cosnya adalah setengah akar 3 dan seterusnya. Ya, ini bisa kalian untuk yang 120 dan seterusnya ini bisa pakai trigonometri sudut berelasi. Dan untuk kolom ketiga kita isi pasangan titik X, Y. Misal yang pertama ini 0 derajat, 1.
Yang kedua ini 30 derajat koma setengah akar 3 dan seterusnya. Setelah kita sudah lengkapi semua tabel ini, maka kita tinggal tuangkan dalam bentuk grafik. Yang langkah pertama, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dimana seperti tadi sumbu X kita isi dengan nilai sudut-sudutnya. Kalau untuk Y atau sumbu Y ini kita isi dengan nilai trigonometrinya. Oke, kita perhatikan bahwa untuk titik pertama di sini titiknya adalah 0 derajat, 1. Kalau yang tadi mulainya dari sini, kalau sin, ya. Sekarang kalau cos mulainya dari atas, karena nilai 0 derajatnya adalah 1. Nilai cos 0 derajat adalah 1, jadi di sini 1. Lalu yang kedua 30 derajat, setengah akar 3, berarti di sini. Ya. Guru harap kalian lebih paham. Kalau sudah Bu Guru tuliskan seperti ini. Yang ketiga titiknya adalah 45 derajat, setengah akar 2, berarti yang di sini. Nah, yang keempat 60 derajat, setengah, berarti yang di sini. Dan seterusnya. Ini pun grafiknya jika kita teruskan ke sana 390, 405 dan seterusnya. Nah, ini grafiknya akan berulang. Jadi ketika tiba sampai titik puncak sini atau titik maksimum, maka dia akan turun kembali, naik lagi, turun kembali dan seterusnya. Ya. Karena di sini Bu Guru hanya sebatas menggambarkan dari 0 derajat sampai 360, jadi sampainya di sini aja. Oke, setelah kita lihat atau kita sudah hubungkan dengan garis seperti ini, bisa kita lihat bahwa di sini terbentuk satu lembah utuh dan dua setengah bukit. Artinya yang ini setengah bukit kan. Kalau satu bukit kan begini bentuknya. Kalau yang ini kan cuma setengah. Nah, ini setengah, yang ini juga setengah. Berarti kan setengah tambah setengah kan 1 ya. Jadi dengan kata lain di sini sudah terbentuk satu bukit dan satu lembah, karena setengah tambah setengah saja 1. Nah, maka dengan kata lain dari titik A sampai titik D ini disebut sebagai satu periode atau satu gelombang. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai maksimum? Sama seperti tadi, nilai maksimum adalah titik tertinggi pada grafik. Dan sini titik tertingginya adalah 1 ya. Oke, yaitu 1. Dan nilai minimumnya juga sama, yaitu -1. Nah, untuk amplitudo sama seperti tadi, rumusnya adalah setengah kali nilai max kurang nilai minimum. Jadi setengah kali nilai maxnya 1 dikurang nilai minimumnya -1. Ketika kita jumlah hasilnya adalah 2, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Dan untuk satu periodenya, karena tadi dari 0 derajat sampai 360 derajat membentuk satu gelombang atau satu bukit dan satu lembah, maka periodenya adalah 2pi atau 360 derajat, sama seperti grafik sinus. Oke ya, ini karakteristik gambarnya untuk grafik fungsi kosinus. Sekarang kita lanjut masuk pada grafik tangen, fungsi tangen. Nah, di sini untuk bentuk umum fungsi tangen adalah sebagai berikut, yang mana Y sama dengan A kali tan B dalam kurung X tambah C ditambah dengan D. Dengan nilai A dan B tidak boleh sama seperti tadi. Ini pun sama, nilai A-nya itu menunjukkan amplitudo atau simpangan terjauh. Lalu B ini menunjukkan atau dapat kita gunakan untuk menentukan periode. Dimana kalau yang tadi nilai sin dan cos itu untuk menentukan periodenya adalah 360 derajat dibagi dengan nilai B. Tapi kalau di sini untuk menentukan periodenya adalah 180 derajat untuk fungsi tangennya. 180 derajat kita bagi dengan B. Nilai C dan nilai D menandakan pergeseran grafik. Kalau C pergeseran grafik ke kiri dan ke kanan, kalau D pergeseran grafik ke atas dan ke bawah.
Ya, untuk bentuk umum atau grafik ya, grafik fungsi tangan bentuknya seperti ini, menyerupai bentuk S, tapi perbedaannya kalau yang tadi sin X-nya tidur ya, dari sini ke sini. Nah, tapi kalau untuk tangan dia bentuknya seperti ini. Dan grafiknya itu putus, tidak sambung seperti kosinus dan sinus. Kalau tadi kosinus dan sinus dia bersambung ya. Kalau tangan dia terpisah, jadi tibanya sampai di 90 dia terpisah. Alasannya apa? Karena nilai tan 90 kemarin sudah Ibu Guru sebutkan bahwa nilainya adalah tak berhingga. Sehingga tidak ada nilai dari 90 derajat yang bisa kita tuangkan di sini ke dalam koordinat kartesius, maka dibuatlah garis seperti ini. Grafik tangan maksudnya. Oke ya. Kita lanjut, kenapa bisa seperti itu bentuknya? Nah, kurang lebih seperti ini alasannya. Seperti tadi kita buatkan tabel dulu. Kolom pertama kita isi dengan sudut, kolom kedua kita isi dengan nilai tangannya. Karena di sini kita ingin gambarkan fungsi tangan, grafik fungsi tangan. Nah, untuk yang grafik kolom ketiga kita isi dengan pasangan titik X, Y. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita tuangkan dalam grafiknya. Nah, ketika kita tuangkan dalam bentuk grafiknya, perbedaan dengan tadi adalah kalau yang tadi setengah akar 3, setengah akar 2, karena kebetulan di tangan tidak ada nilai setengah akar 2, maka kita masukin saja yang ada. Jadi di sini yang ada setengah akar 3, sepertiga akar 3, lalu 1, lalu akar 3. Ingat ya, antara 1 dan akar 3 lebih besar akar 3. Alasannya akar 3 ini mendekati akar 4 yang nilainya 2. Dan dia lebih dari 1. Atau gini, akar 3 itu guru ini ya, akar 3 itu nilainya kurang dari akar 2, akar 4 dan lebih dari akar 1. Dimana akar 1 nilainya 1, akar 4 nilainya 2, berarti akar 3 ini berada di antara 1 dan 2. Maka kita bisa tuliskan di sini 1, di atas mungkin 2 ya, cuma ini grafiknya terbatas, jadi di sini 2. Maka akar 3-nya letaknya di sini kurang lebih, mendekati akar 4. Oke. Jadi seperti itu. Ya, sama seperti tadi, ini sumbu X untuk nilai sudut. Yang ini nilai trigonometrinya, sudut sumbu Y. Oke, lalu kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama 0 derajat, 0, lalu 30 derajat, sepertiga akar 3. Yang ini. Berikutnya adalah 45 derajat, 1. Ya. Berikutnya adalah 60, akar 3. Dan sampai tiba 90 di sini tak terhingga. Jadi tidak ada titik terhingga dalam ini ya, dalam koordinat kartesius untuk sumbu Y, maka dibuatlah seperti ini. Jadi sampai sini dia putus. Nah, mulai di sini di sumbu X di titik 120 derajat, dia mulai Y-nya adalah min akar 3. Nah, min akar 3-nya di bawah sini dong. Nah, ini. Lalu ke atas lagi yaitu 135 derajat, min 1. Nah, di sini. Dan seterusnya sampai di 240, tiba di 270 tak terhingga lagi. Dan ini pun berulang, artinya setiap 180 derajat dia grafiknya berulang. Jadi sampai sini terpotong, mulai lagi, terpotong, mulai lagi gitu. Ya, bentuknya sama semua. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya adalah tak berhingga. Artinya ini sebenarnya jika kita teruskan, dia sampai ke atas terus. Ya, sampai ke atas terus tapi tidak menyentuh ini, garis putus-putus ini. Sehingga nilai maksimumnya adalah tak berhingga. Dan untuk nilai minimumnya yaitu min tak hingga. Artinya ini jika kita teruskan ke ini,
Misalnya di sini 91 derajat nih. Nah, maka titiknya tuh semakin ke bawah. Nah, maka di sini tulisannya, sini kita tulis min tak hingga. Artinya tak hingga tapi bentuknya negatif, artinya di bawah letaknya. Untuk amplitudo, karena di sini amplitudo tadi rumusnya adalah setengah kali nilai maksimum kurang nilai minimum. Sementara nilai maksimum dan minimumnya tak hingga, tetap amplitudonya tetap tak hingga. Dan untuk satu periode, ingat ya, panjang satu gelombang. Nah, panjang satu gelombangnya itu di sini adalah pi atau 180. Alasannya apa? Karena setiap 180 derajat itu grafiknya berulang. Ya, atau satu gelombang. Kalau grafik kosinus dan sinus tadi satu gelombang nyatakan sebagai satu bukit dan satu lembah, ya. Tapi karena di sini grafik tangan tidak ada bukit dan lembah, jadi kita bisa lihat pengulangan grafiknya. Nah, pengulangan grafiknya itu setiap 180 derajat. Artinya dari 90 sampai dengan 270, ini kan selangnya adalah 180 ya. 180. Selang atau selisihnya. Jadi setiap 180 derajat, grafiknya ulang lagi dari bawah. 180 derajat, dia ulang lagi. Nah, itu disebut dengan periode. Jadi periode untuk tangan, fungsi tangan, grafik fungsi tangan adalah 180 derajat. Berbeda dengan cos dan sinus. Itu keistimewaannya dari grafik fungsi tangan. Oke ya, Bu Guru harap kalian bisa perhatikan baik-baik penjelasan Ibu dan semoga tidak bingung. Dan jika bingung bisa kalian tanyakan via grup matematika wajib ya, WA di WhatsApp. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada perubahan grafik fungsi trigonometri. Di sini kita akan bahas tentang apa itu fungsi dari nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D ini. Sebenarnya ini apa? Apa pengaruhnya terhadap grafik? Sementara nilai X ini kita tidak perlu bahas lagi bahwa nilai X ini berupa sudut ya. Ini berupa sudut. Aduh. Begitupun dengan nilai C. C ini juga berupa sudut. Sementara nilai A, nilai B, dan nilai D ini berupa bilangan konstan. Ini berupa bilangan. Oke. Nah, di sini pertama kita akan bahas apa pengaruh nilai A terhadap grafik. Jadi di sini sudah Bu Guru paparkan sebuah grafik fungsi. Ada 3 grafik fungsi ya, di mana fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan sin X, yang kedua Y sama dengan 2 sin X, dan yang ketiga adalah Y sama dengan 3 sin X. Nah, perbedaannya dari ketiga fungsi ini adalah berada pada nilai A atau bilangan yang berada di depan trigonometri sin, yang mana di sini nilai A-nya adalah 1, nilai A-nya adalah 2, nilai A-nya adalah 3. Tadi sudah Ibu Guru katakan bahwa nilai A ini menyatakan amplitudo atau simpangan terjauh ya. Jadi amplitudo. Jadi kalau misalnya di sini nilai A-nya 1, berarti amplitudonya 1. Kalau A-nya 2, berarti amplitudonya 2. Kalau A-nya 3, berarti amplitudonya 3. Maka kita bisa lihat gambarnya. Ketika A-nya 1 atau amplitudonya 1, maka titik puncak atau titik maksimumnya adalah berada pada di titik 1. Ini gambarnya ini ya, melihat karena dari buku. Kalau di buku PR kalian bisa lihat di situ ya. Di tentang perubahan grafik fungsi trigonometri. Ada di sana grafik ini. Di sini Bu Guru paparkan, tadi Bu Guru foto lalu Bu Guru masukkan dalam PowerPoint. Makanya gambarnya kurang simetris. Jadi kalau untuk nilai fungsi Y sama dengan sin X, di mana A-nya sama dengan 1, berarti titik puncaknya atau titik tertingginya atau amplitudonya adalah 1. Ketika A-nya 2, berarti dia sudah semakin naik. Jadi grafiknya semakin tinggi. Nah, dia di 2. Kalau A-nya 3, berarti amplitudonya 3. Nah,
Dan kata lain, semakin besar nilai A, maka grafiknya akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya di sini guru buat Y, misalnya Y4. Y4 sama dengan 10 atau ya 10 sin X. Nah, berarti grafiknya ini semakin tinggi, yang mana titik puncaknya berada pada di titik 10. Y sama dengan 10. Gitu ya. Jadi apa pengaruh nilai A ini terhadap grafik? Yaitu tadi, semakin besar nilai A, maka grafiknya akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Kalau nilai A-nya semakin kecil, berarti grafiknya semakin pendek. Artinya gepeng seperti ini. Ini misalnya yang pertama A. Terus perubahannya bagaimana? Kalau A-nya 2, berarti dia akan naik sedikit. Kalau A-nya 3, berarti tambah naik. Dan seterusnya. Oke ya, itu pengaruh nilai A. Semoga kalian bisa lebih paham. Lalu bagaimana sekarang perubahan grafik akibat perubahan nilai B? Jadi tadi pengaruh nilai A, sekarang kita akan bahas tentang pengaruh nilai B. Kalau nilai B-nya ini berubah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat bahwa di sini yang pertama, di sini guru gambarkan Y, ada dua grafik ya, yaitu Y sama dengan sin X, ini yang pertama, dan yang kedua adalah ini Y2 seharusnya. Yang kedua adalah Y sama dengan sin 3X. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai B seperti tadi, ini untuk menentukan panjang gelombang atau ya periode ya. Periode. Jadi nilai B ini bisa kita gunakan untuk mencari periode atau panjang gelombang. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa kalau untuk Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin X, sin X, itu berarti nilai B-nya sama dengan 1. Sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai B ini adalah bilangan yang berada di depan X. Jadi di depan X ini kan nggak ada bilangan, sebenarnya ini ada 1. Maka nilai B-nya sama dengan 1. Jika yang ini, untuk fungsi Y sama dengan sin 3X, berarti nilai B-nya adalah 3. Nah, untuk mencari periode, itu tadi untuk rumus fungsi sin, itu kita peroleh dari 360 derajat kita bagi dengan nilai B. Karena B-nya 1, berarti 360 derajat kita bagi dengan 1. Hasilnya adalah tetap 360 derajat. Maaf ya, tulisan guru agak terlalu cantik. Nah, berarti dan kata lain, untuk fungsi Y sama dengan sin X, maka panjang satu gelombang itu sampai tiba di 360 derajat. Nah, seperti tadi, satu gelombang yaitu satu bukit dan satu lembah itu tiba di 2pi atau 360 derajat. Maka gambar untuk fungsi sin X atau Y sama dengan sin X adalah seperti ini. Ini umum ya, sama seperti tadi ya. Lalu bagaimana dengan sin 3X? Berarti kita bisa cari periodenya, yaitu dengan cara 360 derajat kita bagi dengan B. Nah, nilai B-nya adalah 3. Oke, kalau kita bagi dengan B atau dengan 3, hasilnya adalah 120 ya. Nah, berarti ini ya, tadi 360 derajat kita bagi 3, hasilnya adalah 120 derajat. Kesimpulannya adalah untuk fungsi Y sama dengan sin 3X, maka grafiknya membentuk satu gelombang setiap 120 derajat. Nah, 120 derajat ini kita ubah ke dalam bentuk radian adalah 2/3pi. Ya. Jadi setiap 2/3pi maka grafiknya berulang. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk grafik yang putus-putus ini, grafik fungsi Y sama dengan sin 3X ini, dia lebih sempit ya. Gelombangnya lebih sempit. Karena dia akan berulang setiap 120 derajat. Jadi dari sini sampai sini
Ini ya. Ini 120 nih. Ini 120 derajat. Oke, jadi dari sini, nah ini sampai tiba di sini, ini membentuk satu gelombang. Jadi gelombangnya tidak lebar lagi seperti tadi. Seperti yang sebelumnya, yaitu Y sin X. Kalau Y sama dengan sin 3X, berarti karena periodenya adalah 120, artinya setiap 120 derajat gelombangnya berulang. Berarti seperti ini, membentuk satu bukit, satu lembah di 120, maka dia berulang lagi. Setiap 120 derajat, berarti di sini ditambah 120, maka yang ini 240 ya. Ini 240 derajat. Nah, lalu ditambah lagi sampai sini, nah ini 360 derajat. Setiap dari sini ke sini, ini rentangnya adalah 120. Nah, dari sini ke sini, ini juga 120. Ini pun dari sini ke sini 120. Oke, nah bisa kita lihat gambarnya lebih rapat. Kalau yang tadi Y sama dengan sin X, grafis lagi ya supaya tidak bingung. Untuk Y sama dengan sin X itu dari 0 sampai 360 derajat dia membentuk satu gelombang. Tapi kalau Y sama dengan sin 3X, dari 0 derajat sampai 360 derajat dia membentuk 3 gelombang. 1, 2, 3. Gitu. Oke ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan untuk perubahan nilai B, kita bisa lihat bahwa jika nilai B-nya ini semakin besar, ini kan B-nya 1, yang ini. Ini B-nya 1. Yang ini B-nya 3. Maka jika nilai B-nya semakin besar, maka grafiknya itu semakin rapat. Ya, semakin rapat. Bukan semakin kecil, dia semakin rapat. Jadi kalau misalnya di sini 10 misal, berarti dia mungkin lebih begini lagi. Oh, sorry. Gambarnya mungkin seperti ini ya. Dia lebih gepeng lagi. Maksimumnya dan minimumnya tetap 1 dan 1, tapi dia lebih rapat lagi gelombangnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, berulang, kalau nilai B-nya semakin besar, maka grafiknya itu semakin rapat. Jika nilai B-nya semakin kecil, maka grafiknya itu semakin renggang. Ya, tidak mengubah nilai maksimum dan nilai minimum. Karena yang mengubah nilai maksimum dan minimum itu adalah nilai A tadi. Kalau yang mengubah nilai yang mempengaruhi rapat dan renggangnya suatu grafik fungsi trigonometri itu adalah nilai B. Oke ya, sekarang kita lanjut ke perubahan berikutnya, yaitu perubahan nilai C. Tadi guru bilang C ini berupa sudut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua fungsi ya. Sini guru sudah paparkan dua fungsi. Yang pertama Y sama dengan sin X, dan yang kedua adalah Y sama dengan sin X kurang Pi per 2. Nah, Pi per 2 ini berapa nilainya? Pi adalah 180. Jika kita bagi 2, hasilnya adalah 90. Jadi fungsi ini kita bisa ubah, atau kita ubah bentuknya menjadi sin X kurang 90 derajat. Ya, seperti ini. Ini bentuk ini adalah bentuk yang berupa sudutnya berupa radian. Kalau ini berupa derajat supaya tidak bingung. Oke. Jadi di sini kita lihat perubahannya. Di mana tadi sudah dipaparkan bahwa C ini adalah menandakan pergeseran. Nih ya, aku gambarkan di sini. Jadi C ini menandakan pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Ini grafiknya geser. Ini geser ya. Geser kanan atau kiri. Nah, jika nilai
C-nya ini negatif, maka dia ke kiri. Ke kanan ya, ke kanan. Jika nilainya positif, maka dia bergeser ke kiri. Oke, kita bisa lihat bahwa yang pertama acuan kita adalah, kita perhatikan dulu fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya, dimana satu gelombangnya sampai di sini. Di 360 dan mulainya dari 0 derajat. Nah, ketika X-nya ini kita kurangkan lagi dengan 90 derajat, maka grafik ini akan bergeser kemana? Ke kanan. Kanan berarti ke sana. Ya, sejauh 90 derajat. Jadi dia geser ke kanan sejauh 90 derajat. Yang tadinya grafiknya seperti ini, maka dia geser ke kanan 90 derajat, berarti dia mulainya dari sini lagi. Mengerti maksudnya Bu Guru? Jadi kalau yang tadinya sin X yang masih bentuk umum ya, bentuk fungsi trigonometri sin X, kan mulainya dari sini ya. Mulainya dari sini sampai di sini. Ketika X-nya ini kita kurangkan dengan pi per 2 atau dengan kata lain pi per 2 adalah 90, dan ini sini kurang tandanya, berarti dia bergeser grafiknya. Nah, gesernya kemana? Arahnya ke kanan karena negatif. Kalau misalnya positif berarti dia gesernya ke kiri. Nah, ini dia ke kanan sejauh 90 derajat. Nah, 90 derajat itu berarti ke kanan 90 derajat ya. Berarti yang tadinya mulai dari 0 tambah 90 derajat jadi di sini. Nah, dimana pi per 2-nya adalah 90 derajat. Oke. Seperti itu. Sampai tiba bukan lagi di 2 pi atau 360. Jadi kita tambah 90 lagi, 360 tadinya di sini. Tambah 90 berarti 450. Nah, seperti itu. Oke ya, ini terkait tentang pergeseran kanan dan kiri. Itu semua tergantung nilainya yang ada di sini, nilai C. Jadi dengan kata lain, kalau C-nya ini positif, dia bergesernya ke kiri. Kalau dia negatif, dia bergesernya ke kanan. Untuk nilai maksimum dan minimumnya tetap. Dan kerapatan grafiknya juga tetap tidak berubah. Cuma perubahannya hanya digeser entah ke kanan atau ke kiri, itu tergantung tanda di nilai C-nya. Oke ya. Ya, Bu Guru harap kalian paham. Kalau bingung bisa tanyakan ke Ibu. Oke, yang terakhir yaitu pengaruh nilai D terhadap grafik. Jadi yang tadi sudah disebutkan bahwa nilai D itu pengaruhnya adalah grafiknya bergeser ya. Geser juga sama seperti C, tapi kalau yang tadi nilai C itu gesernya ke kanan atau ke kiri, sedangkan nilai D ini gesernya ke atas atau ke bawah. Atas atau ke bawah. Oke ya. Jika nilainya positif, nilai D-nya positif, maka perubahannya adalah gesernya ke atas, grafik tersebut geser ke atas. Jika nilai D-nya negatif, maka pergeserannya grafik tersebut ke bawah. Oke, sebagai contoh di sini Bu Guru sudah buatkan 3 grafik fungsi trigonometri sin. Yang pertama, grafik yang pertama ini dulu ya. Yang pertama yaitu sin X. Ini sin X. Dan untuk yang kedua, yang ini 1, ini 2, ini 3. Nah, untuk yang 1 ini sin X, yang kedua adalah sin X tambah 1, dan yang ketiga adalah sin X kurang 1, dimana 1 dan min 1 ini sebagai nilai D. Nah, untuk yang Y sama dengan 1, berarti seperti tadi ya, grafiknya dia mulai dari 0, dan membentuk satu gelombang di sini. Oke, tapi kalau untuk sin X tambah 1, berarti D-nya sudah ada di sini, yaitu positif 1. Nah, karena tadi jika D-nya positif, dia bergeser ke atas, berarti grafiknya tambah naik. Nah, tambah naik berapa satuan? Yaitu 1 satuan. Yang tadi nilai maksimumnya di sini adalah 1.
Maka karena bergeser ke atas sejauh satu satuan, berarti nilai maksimumnya sudah menjadi 2. Kayak gitu ya, dan dimulai dari 1. Di sini gini, nah ini. Begitupun jika D-nya adalah -1. Nah, -1 karena tandanya di sini negatif, berarti grafiknya bergeser ke bawah. Nah, ke bawah berapa satuan? Yaitu 1 satuan. Berarti di sini grafiknya bukan mulai dari 0 lagi, tapi mulai dari -1. Yang tadinya nilai maksimumnya adalah 1, sekarang sudah menjadi nilai maksimumnya adalah 0, ya. 0. Dan nilai minimumnya adalah -2. Gitu. Jadi yang mempengaruhi yang mempengaruhi nilai maksimum atau minimum adalah D ini juga. Selain D, A juga mempengaruhi. Karena A ini ada hubungannya dengan amplitudo tadi. Ya, kesimpulannya jika D ini semakin besar, maka grafiknya akan bergeser semakin jauh ke atas. Jika nilai D-nya semakin kecil, maka pergeseran grafiknya semakin jauh ke bawah. Gitu. Ya, tergantung besar nilai D dan tandanya atau tandanya positif atau negatif. Oke, jadi seperti itu perubahan nilai A, B, C, dan D pada grafik fungsi trigonometri. Jadi grafik fungsi trigonometri itu bisa kita ubah-ubah tergantung apakah mau jadi dia semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti A-nya yang kita ubah. Kalau dia mau semakin rapat berarti B-nya yang kita ubah semakin besar. Kalau kita mau geser dia ke kiri atau ke kanan, itu C-nya yang kita ubah. Dan jika kita ingin geser dia ke atas atau ke bawah, maka nilai D-nya yang kita ubah. Jadi seperti itu. Baik, dengan demikian materi kita untuk bab trigonometri sudah selesai. Ibu guru juga sudah kirimkan kisi-kisi untuk soal ujian kenaikan kelas yang akan kalian hadapi besok. Jadi ibu guru harap kalian bisa perhatikan kisi-kisi tersebut untuk kalian pelajari. Terus jangan lupa catatannya dilengkapi, karena tanpa catatan kalian tidak bisa belajar kembali ya. Apalagi yang malas-malas mencatat. Kalian mau belajar dari mana kalau bukan dari catatan? Kalau mau buka di internet juga bisa. Oke, karena sumber belajar sebenarnya banyak. Cuma yang ibu guru sampaikan itu yang biasanya penting dan keluar kebanyakan di soal ujian nanti. Oke, jangan lupa belajar untuk persiapan UKK, dan ingat sebentar malam guru akan kirimkan link untuk soal-soal latihan persiapan kalian menghadapi ujian besok. Ya baik, sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan via grup, baik chat pribadi maupun ya di grup ya. Ya, apabila terdapat perkataan yang salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.